Video ini singkat aja ya. Di video ini saya mau memberitahukan bahwa jumlah investor saham di Indonesia itu hanya 0,5% dari total penduduk. Sebelumnya tuh saya bikin di Instagram sewaktu beberapa hari yang lalu. Yang postingan ini. Jumlah penduduk Indonesia ada 268 juta. Terus yang jumlah pemain Mobile Legends 31 juta. Jumlah investor saham 3 juta. Nah, tetapi ini salah. Angka 3 juta ini bukan jumlah investor saham, tetapi jumlah seluruh investor pasar modal Indonesia. Termasuk reksadana, sukuk, obligasi. Itu semua kalau dijumlah ada 3 juta. Nah, saham sendiri ada berapa orang yang jadi investor saham di Indonesia? Jawabannya ada di sini. Ini dari situs Kompas. Ini berita tanggal 30 Juni 2020. Sampai bulan Mei 2020, jumlah investor pasar modal mencapai 2,81 juta. Ya, sekarang udah 2 bulan, anggaplah udah mencapai 3 juta. Nah, investor sahamnya sendiri hanya 1,19 juta. Ya, anggaplah dia meningkat jadi 1,2 juta. Ini berarti jumlah penduduk Indonesia 268 juta dibagi jumlah investor saham. Ya, saya anggap 1,5 juta deh yang jadi investor saham. Saya naikin nih jadi 1,5 juta. Itu aja baru 0,5% jumlah investor saham di Indonesia. Ini sangat-sangat sedikit. Hanya 0,5% orang yang tahu dan berinvestasi saham di Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, berapa persen dari jumlah penduduk yang jadi investor saham? Nih, jawabannya ada di berita The Jakarta Post yang tahun lalu. Yang tahun lalu aja, jumlah investor saham di Singapura dan Malaysia, kalau Singapura ada 26%, sedangkan Malaysia ada 7,8%. Ini sangat jauh dibanding Indonesia yang hanya 0,5%. Makanya, ini adalah kesempatan. Anda termasuk orang-orang beruntung, termasuk 0,5% penduduk yang berinvestasi saham sekarang. Bayangkan, saham seperti Bank BRI, sekarang baru diinvest 0,5% penduduk. Bayangkan kalau sudah 5% penduduk Indonesia yang invest di saham ini. Ini bakal berapa harganya? Nah, apakah semakin banyak investor saham di Indonesia, bakal semakin meningkat sahamnya? Ya mungkin aja, logikanya segitu. Soalnya semakin banyak investor saham di Indonesia, maka semakin banyak duit yang masuk ke bursa saham. Sewaktu duit itu masuk ke bursa saham, mayoritas dari mereka itu pasti beli saham LQ45, beli saham blue chip yang udah terkenal. Seperti contohnya Bank BRI. Makanya, salah satu saham yang bakal meningkat seiring dengan semakin banyaknya investor saham di Indonesia adalah saham-saham blue chip yang dari dulu uptrend, seperti Bank BRI. Tuh, Anda lihat, dari tahun 2009 dia berada di garis uptrendnya sampai sekarang. Saya yakin BRI bakal semakin naik. Suatu saat bakal ke 5.000, seiring dengan semakin banyaknya orang yang berinvestasi saham. Saham Bank Mandiri juga sama. Ini kan salah satu bank BUMN yang paling terkenal di Indonesia. Ini masih terus dijaga di atas garis uptrendnya dari sejak tahun 2009. Ini sebenarnya terus-terusan naik. Saya yakin semakin banyak investor saham di Indonesia, mereka juga bakal beli-beliin saham Bank Mandiri. Makanya makin lama bakal semakin naik. Nah, Anda termasuk salah satu orang yang beruntung yang bisa beli saham di harga murah seperti sekarang ini. Berbeda dengan halnya saham komoditas, seperti ITMG misalnya. Ini mah mau seberapa banyak pun investor saham di Indonesia, harga sahamnya bakal begini-begini aja. Bakal turun naik zigzag. Soalnya harga saham batubara dan harga saham komoditas itu mengikuti harga komoditasnya itu sendiri. Kalau harga batubara turun, maka saham batubara juga turun. Ya, segitu aja videonya. Di video ini saya hanya ingin memberitahukan bahwa Anda termasuk orang beruntung karena termasuk 0,5% orang yang berinvestasi saham sekarang. Suatu saat saya yakin jumlah investor saham di Indonesia bakal 5%. Itu bakal meningkat 10 kali lipat jumlah duit yang masuk ke bursa saham. Saya yakin tuh saham-saham blue chip bakal naik. Bayangkan aja 10 kali lipat duit dari sekarang yang bakal masuk ke bursa saham. Itu pasti saham blue chip bakal naik. Oke? Serta jangan lupa follow Telegram saya di Diary Kapten Saham 707. Soalnya saya sering sekali update analisa teknikal harian saham di sini. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.